tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Saya tadi di sepanjang hari ini sudah khotbah 3 sesi, terus saya duduk di kaki Tuhan. Saya minta supaya Tuhan bicara kepada kita semua. Ya. Saya keluar dari rumah, berangkat dari rumah itu hari Jumat ke Puncak. Ada retret keluarga satu gereja Protestan ya. Terus kemudian Sabtu ke bandara, terbang sampai Medan jam 12 malam. Minggunya melayani di 2 tempat. Kemudian Senin ke sini dan sebenarnya gak ada rencana di gereja ini ya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu bikin manuver mengagetkan. Tapi percayalah Tuhan selalu merancang yang terbaik. Saya kemarin ngobrol sama Bapak Ibu Gembala, saya nyeplos saja, Pak mau bicara apa? Keluarga yang diberkati. Karena kan itu simple banget gitu. Tapi saya malam ini saya ingin bicara lebih penting dari itu, lebih dalam dari itu, strong family, keluarga yang kuat. Kenapa? Karena kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat, gereja ini pasti kuat. Kalau cuman diberkati itu nyusul ya. Ya, kalau gereja isinya ini bertengkar terus, ini bermasalah, ini nggak selesai-selesai. Ini yang membuat gembala cepat stroke ya itu. Gitu. Makanya saya punya prioritas buat keluarga itu besar sekali. Termasuk keluargaku sendiri. Gitu. Ya, sebelum saya khotbah, saya itu bulan Oktober lalu itu diminta melayani CLC. Bapak Ibu Gembala, saya boleh turun supaya lebih dekat ya. Aku nggak bisa lihat wajahmu loh ya. Saya diminta melayani CLC, Church Leader Conference. Jadi konferensi para pemimpin gereja ya. Pendeta-pendeta semua. Dan pemimpin-pemimpin semua ya. Termasuk hambanya, ini anak rohani saya ya. Dulu ikut saya berapa tahun kamu? 3 tahun. Terus dapat ini jemaat sekolah minggu dulu di tempat saya. Pinter dia ini ya kan. Nah saya ketemu anak mentor saya di acara itu, dia ngomong begini, Papi kapan bisa ke tempat saya? Berapa jam dari sini? Di Brastagi acara ini ya. 3 jam Papi. Waduh jauh ya. Tahun depan saya bilang gitu. Setelah pertengahan, berarti setelah bulan ini harus saya. Tapi sampai sekarang belum ketemu tanggal dan semua tanggal sudah habis kayaknya. Ya. Terus kemudian dia ngomong begini, terlalu lama Papi. Loh kenapa? Tempat saya perlu seminar keluarga. Di mana-mana perlu. Tapi masalahnya satu lagi Papi. Kenapa? Papaku minta kawin. Loh kenapa gak dikawinkan? Mamamu sudah mati, boleh. Umur berapa? 70, gak apa-apa. Abraham 100 tahun masih punya anak. Tapi takutnya Papi nanti kalau Papa dinikahkan, nasib istrinya kayak almarhum Mama. Kenapa almarhum Mama? Aduh Pi, pokoknya dulu asal Papa naik mimbar khotbah, Mama di bawah ikut berdiri. Sambil nunjuk-nunjuk Papa. Bohong. Bohong. Mama langsung diangkat masuk kamar. Asal Papa berdiri di mimbar, Mama di bawah juga berdiri sambil nunjuk-nunjuk Papa. Bohong, bohong, angkat masuk kamar. Mati stres Mama. Bapak Ibu pernah gak ngelihat pendeta turun dari mimbar, disalamin jemaat? Makasih ya Pak Pendeta, khotbahnya bagus, aku diberkati. Pernah lihat pendeta digituin sama jemaat? Dan banyak loh ya. Tapi istri pendeta itu wajahnya begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Di Bekasi ada pendeta masih muda ngomong sama saya begini, Om, saya lebih suka kalau khotbah istriku nggak ada dalam ibadah itu Om. Loh kenapa?
Saya khotbah semangat-semangat, istriku di bawah, wajahnya begini. Malah kadang-kadang begini. Begitu. Buat apa? Jadi mulai sekarang kalau ada siapapun yang berdiri di situ, lihat wajah pasangannya. Kan di situ, itu aslinya di situ. Makanya saya mau ngomong begini. Aslinya kita bukan di belakang mimbar itu. Banyak orang palsu di situ. Banyak orang bersandiwara, banyak orang munafik, ya. Makanya saya nggak mau di situ. Di sini aja, ya kan? Supaya apa ya? Dekat dengan orang-orang munafik kecuali Bapak Ibu Gembala, ya. Supaya cepat selesai, gitu, ya kan? Hei, kekristenan kita bukan di sini, bukan di sini, bukan juga di sini. Rumah kita masing-masing. Sehebat apapun Anda menari-nari di sini, kalau di rumah jadi sandungan, mendingan Anda balik kanan dan betulin diri. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura gak dengar, ini baru mulai. Pak Gembala, saya gak diundang lagi gak apa-apa. Kenapa? Karena gini loh, banyak gereja sudah terjebak di entertain. Dan hidupnya gak berubah. Tapi saya juga gak setuju kalau ada orang ngeritik yang kerlap-kerlip ini. Ya, sekali waktu ada pendeta, kayak dunia aja gitu, ya kan? Terus saya ngomong begini, saya tanya pendeta itu, kamu percaya gak Salomo itu kaya? Iya percaya. Seandainya zaman Salomo sudah ada ini, rumah Tuhan yang dibangun Salomo pasti pakai ini dan lebih megah dari ini. Boleh katakan amin? Jadi gini loh Bapak Ibu, ya, yang penting itu bukan kembang-kembang ini, bukan lampu-lampu ini, bukan musik ini, bukan bangku-bangku ini, bukan AC ini, tapi hidupmu dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Dan keluarga yang kuat itu harus dimulai. Hubungan suami istri itu, kalau hubungan suami istri kuat, hubungan ke anak-anak kuat, hubungan ke orang tua juga kuat, hubungan ke Tuhan juga kuat. Hubunganmu sama Tuhan sehebat apapun, kalau hubunganmu suami istri nggak menunjukkan bahwa Anda orang yang melayani Tuhan, omong kosong Anda, ya. Dan hubungan suami istri ini paling sulit, lebih sulit dibanding dengan hubungan sama Tuhan. Kalau sama Tuhan Anda mau melayani kapan saja, nggak masalah. Anda mau doa kapan saja, nggak masalah. Tapi hari-hari ini saya sering ketemu orang ngomong begini, Pak Ishak, kenapa ya kami ini suami istri kalau ngobrol gitu, ujung-ujungnya pasti bertengkar. Saya bilang ya memang ngomong sama istri sendiri itu sulit Pak. Tapi kalau ngomong sama istri jemaat gampang. Apalagi pendeta, ya kan? Pendeta kalau ngobrol sama istri jemaat harus jaga supaya apa? Hati istri jemaat gak terluka. Tapi istri sendiri sampai berdarah-darah, nggak sadar itu pendeta. Ya, bilang sebelah, bilang sama sebelahmu, aku kenal pendeta itu. Ya. Ayo kita secara khusus Bapak Ibu Gembala, saya punya 12 sesi. Ini sesi keempat sebenarnya ya. Nanti kalau ada waktu dan ada pelayanan yang saya bisa geser, saya datang lagi kita terusin. Karena apa? Minimal butuh 6 sesi supaya waras keluarga gitu. Loh ini kalau saya lihat nih beberapa orang sudah setengah gila loh Pak ini Pak. Tapi hari ini harus sembuh, karena kalau keluargamu sembuh, bisnismu juga sembuh. Kalau keluargamu sembuh, pelayananmu sembuh juga. Kalau Anda melayani, berangkat dari rumah yang bahagia, pelayanan Anda pasti membahagiakan orang. Kenapa? Karena hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang. Makanya nanti ya, kalau cari suami, ini yang belum menikah, dengerin ya. Kalau cari suami, cari suami yang bahagia. Katakan amin. Oh ibu-ibu jangan bilang amin lagi. Ini khusus yang belum ya. Kenapa? Karena hanya pria yang bahagia yang bisa membahagiakan istrinya. Boleh katakan amin? Pria yang susah bisa nggak membahagiakan?
Nggak mungkin. Nyusahin, iya, dia sendiri susah. Kalau cari istri yang bahagia juga. Sebab istri yang nggak bahagia nyusahin suami juga. Gitu. Ya, kamu yang masih belum nikah, kalau pacaran jangan backstreet. Jangan sembunyi. Cerita sama orang tua. Supaya apa? Dikasih nasihat. Dan kalau mamamu tiba-tiba cerewet, dengerin. Kenapa? Mamamu sudah punya pengalaman sebelum nikah bolak-balik dikadali. Kayak gitu. Makanya dia langsung cerewet, ya kan? Terus kalau papamu ikut cerewet juga, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua dia itu. Nah, sudah pensiun, ya kan? Yuk, kita mau bicara tentang strong relationship. Next, tolong dibuka. Ini yang kita mau bicarakan. Hubungan yang kuat. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ayat itu berkata begini. Saya malas mau naik, jadi saya baca dari sini. Kalau keliru tolong diingetin ya, karena agak jauh, agak nggak kelihatan. Aku hanya jelas kalau lihat istriku aja. Kalau lihat tulisan nggak begitu jelas. Ya, ayat itu berkata begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jadi suami itu aja bisa dimenangkan oleh kelakuan, bukan mulut. Ya, gitu. Bilang sama wanita sebelahmu, bukan mulutmu, tapi kelakuanmu. Ya kan? Terus kemudian jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan jadi doanya pria terhalang atau tidak terhalang, garansinya adalah istrinya sendiri. Ya, jadi pria sehebat apapun Anda doa, tapi garansi doamu tetap istrimu. Kalau doamu tidak terhalang, berarti apapun yang Anda kerjakan diberkati. Artinya keberhasilan seorang pria garansinya istri sendiri. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Berapa ayat itu? 7 ayat. Ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri. Lalu 1 ayat 7 itu ditujukan kepada pria sebagai. Ya, Bapak Ibu pernah gak merenung begini? Ternyata Tuhan itu kalau bicara sama wanita butuh 6 ayat. Wanita cukup 1 ayat, ya. Kenapa? Banyak hal. Mungkin karena wanita itu makhluk ngobrol, makhluk cerita, makanya Tuhan kasih 6 ayat. Atau juga begini, ada juga jenis wanita yang ngeyel. Tahu ngeyel? Gak bisa ngalah, ya kan? Ya. Tahu? Kira-kira ada nggak wanita yang suka ngeyel gitu? Bilang sebelahmu, ada di sini wanita itu. Ya, ada, makanya dikasih 6 ayat, ya kan? Loh, itu Taman Eden jatuh dalam dosa
Yang makan buah duluan siapa? Wanita, Hawa. Makanya nggak ada istilah Adam nafsu, Hawa nafsu. Kenapa? Karena Hawa yang makan duluan. Tapi Anda harus tahu, yang dikejar Tuhan bukan Hawa, tapi Adam. Betul? Adam, ada di mana kamu? Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu. Kalau nggak tahu bukan Tuhan. Tuhan tahu persis Adam di mana, sembunyi di balik apa. Tapi Tuhan mau Adam sendiri sadar sedang di mana, sembunyi di balik apa. Sekarang ini Tuhan juga tahu siapa dirimu, sembunyi di balik apa, termasuk yang sembunyi di balik pelayanan. Tuhan tahu. Adam sembunyi di balik pohon pakai cawet daun ara, betul? Nah, ini mungkin inspirasi kolor hijau pertama, daun ara, ya kan? Aku ada di sini Tuhan. Setelah aku mendengar Engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Oh, apa kamu sudah makan buah yang kularang dimakan itu? Perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Siapa yang disalahkan? Hei, kalau saya peragakan begini nih, perempuan yang kau taruh di sampingku. Siapa yang disalahkan? Tuhan loh, ya kan? Perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Jadi suami-suami yang rajin menyalahkan istri, Anda itu sebenarnya menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan salah taruh orang. Padahal istrimu itu tepat buat Anda. Boleh katakan amin? Bilang sama pria sebelahmu, Anda cuel, jangan pura-pura enggak dengar, ini baru mulai. Ya? Adam terlintas tidak salah, ya kan? Tapi ada 4 kesalahan Adam. Di mana kesalahannya? Enggak cukup waktu untuk membahas Adam. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas Adam ini. Ya. Tapi hari ini saya ingin masuk dari ayat 7 itu berkata begini. Karena ini pemimpin, pria, walaupun satu ayat tapi ini yang menentukan rumah tangga. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan mau setiap pria itu menempatkan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kayak apa sih? Teman itu berarti sejajar. Kalau bahasa kitab Kejadian, istri itu penolong sepadan, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, ditempatkan di sampingnya dan sejajar dengan dia. Kenapa? Karena secara martabat pria diciptakan oleh tangan Tuhan, istri juga diciptakan oleh tangan Tuhan. Jadi sama-sama berharga, sama-sama the best, tidak ada yang second best. Boleh katakan amin? Jadi kalau saya peragakan secara visual kira-kira begini, ya. Nih, perhatikan. Kalau ini suami, ya, ini istri. Suami harus tempatkan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kayak gini. Kalau hubungan suami istri sudah kayak gini, maka yang namanya kasih karunia bakal dicurahkan. Amin. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kekuatan Tuhan yang supranatural, yang kalau itu dicurahkan di antara hubungan suami istri, maka suami istri itu akan dituntun Tuhan masuk dalam satu level kehidupan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Jadi kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, maka yang namanya kasih karunia dicurahkan. Doa tidak terhalang,
pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, semua bahagia, semua tertampung dengan baik, dan apapun yang Anda bangun pasti jadi. Mau hubunganmu suami istri kayak gini? Nampung berkat, ya kan? Tapi kadang-kadang nih, nggak semuanya, tapi hampir semua pria itu sombong, ya. Seringkali karena merasa dia yang kerja keras, terus dia suka ngomong sama istri begini, kamu tahu apa? Ya kan? Ada nggak suami yang suka ngomong begitu? Bilang sebelahmu, ada di sini sekarang, ya. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Gitu kan? Istri itu tahu banyak, cuman nggak dikasih kesempatan bicara, dan akhirnya dia diam. Gitu. Ada lagi suami yang suka ngomong begini karena merasa dia yang cari duit. Saya kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar sebenarnya, ya kan? Nah, kalau ada suami yang merendahkan istri, itu sama dengan begini, menganggap istrinya lebih rendah. Jadi kayak gini, Pak, maaf ya Bapak Ibu Gembala, maksud saya supaya Bapak Ibu Gembala melihat lebih jelas, ya kan? Kayak gini jadinya, nah gini, gitu, kira-kira gitu. Sama kalau ada istri nggak bisa tunduk, kan ada istri yang nggak bisa tunduk, banyak. Kata Bapak Gembala banyak loh, ya kan? Berarti kan beliau ngelihat, ya kan? Oh iya, dan ini suara hati berarti, suara Nabi lagi, ya kan? Kan ada istri yang penghasilannya lebih besar, nah itu yang susah tunduk. Kadang-kadang sama suami ngomong begini, saya tanpa kamu bisa. Ada kan yang begitu? Kamu ini kesini cuman modal celana, loh, dalamnya nggak dihitung. Makanya aku nggak mau di situ. Kadang-kadang Pak Gembala saya ngomongnya kebablasan, ya, karena tempat itu hanya untuk orang-orang suci, ya kan? Ya, nah saya di sini supaya dekat dengan orang-orang berdosa ini, supaya cepat selesai. Nah kalau ada istri nggak bisa tunduk, sama kayak gini. Nah, gitu. Pak Bu, berkat itu kalau sudah nikah, mau datang lewat suami, mau datang lewat istri, tetap untuk keluarga. Amen. Gitu caranya memandang, amen, ya kan? Terus kalau Anda bertengkar terus, nah kita kalau di gereja kan rukun, ya kan? Sama istri orang rukun, sama suami orang rukun. Tapi kalau Anda di rumah suami istri bertengkar terus, nah kayak gini, nggak bisa nampung, ya. Terus kalau nggak sepaham begini, makanya syarat nikah mutlak mendasar Tuhannya harus sama. Jadi kamu anak-anak muda kalau nikah harus dengan orang yang Tuhannya sama. Gereja boleh beda, orang apa ini Gepkin boleh nikah sama orang GBI, hasilnya GKO. Nah gitu kira-kira, ya kan? Gak apa-apa. Boleh, gak apa-apa. Yang penting Tuhannya sama. Boleh katakan amin? Amin. Terus kalau ada selingkuhan, ada pulpen, Mami. Kalau ada selingkuhan, kalau ada selingkuhan sama dengan diskat begini, bisa nambung? Makanya buang. Aku kalau nanganin orang selingkuh, itu prianya pasti ngomong begini, Pak, kasihan dia itu selama ini yang ngasih duit saya. Kalau saya lepas nanti nggak bisa hidup. Goblok kamu. Kalau kamu lepas dia, nanti dia jadi baik, kamu juga jadi baik. Makanya lepas selingkuhan itu nggak boleh pakai perasaan, pakai kebenaran dan pakai keputusan. Kalau sudah tahu salah sesuai kebenaran, cabut, buang, nah gitu. Dan jangan ditengok lagi. Udah biarin selingkuhan jelek, ya kan? Amin. Amin. Yang selingkuh katakan amin. Tapi hari ini kita mau belajar membangun hubungan suami istri kayak gini. Boleh katakan amin? Amin.
Yang belum nikah perhatikan baik-baik supaya kami gini loh. Orang kalau pacaran itu jatuh cinta itu biasanya tiba-tiba ada saraf yang tidak normal. Nah, saraf itu membuat mata picek, mata budek. Mata picek, kuping budek ya. Dinasihati nggak denger, bablas terus, tai kucing rasa coklat. Nah gitu. Begitu nikah, saraf yang nggak normal tadi langsung normal. Nah, begitu normal baru sadar, oh ternyata nyesel aku. Ya. Nah, yang sudah nikah kita mau evaluasi, yang belum nikah perhatikan baik-baik supaya nanti nikahmu benar. Yang janda, duda perhatikan juga. Siapa tahu setelah ini kamu dikawinin orang, ya kan? Perhatikan, ya. Oke. Next, ada 2 tanggung jawab suami terhadap istri. Ayat 7. 1, bijaksana. Suami harus bijaksana terhadap istri. Boleh katakan amin? Apa sih bijaksana itu? Karena nggak tahu makanya nggak dilakukan. Bijaksana itu artinya memahami. Nah itu, memahami artinya penuh pengertian. Nah, yang dituntut ngerti dalam pernikahan bukan wanita. Kenapa? Pria. Kenapa pria? Karena pria itu hampir 24 jam satu hari hidupnya dipimpin oleh logika. Dan pengertian itu datangnya dari logika. Boleh katakan amin? Jadi suami, Anda harus memahami istrimu sendiri, bukan istri teman. Ya, loh, sebab banyak pria kalau sama istri orang bijaksananya luar biasa. Tapi sama istri, waduh. Ya. Nah, itu mulai begini-begini, ya kan? Apa sih bijaksana? Memahami. Apa sih memahami? Ngertiin. Apa yang harus dipahami istrimu? Next. Banyak, tapi ini saja. 1, istri itu kaum yang lebih. Jadi mulai sekarang para pria boleh katakan haleluya. Kalau lihat istrimu, lihatlah dia sebagai kaum yang lebih lemah, walaupun dia lebih gendut dari kamu, dia tetap kaum yang lebih lemah. Tetangga saya sekali waktu istrinya naik ke atas genteng, saya kaget, terus saya teriakin, istrinya Pak RT, kamu tahu, ya kan? Oh, kenapa ke atas genteng? Pak Ishak, saya sudah berulang kali ngomong sama suami genteng bocor, genteng bocor, genteng bocor. Pak Ishak, saya ngomong ini seandainya mulutku bukan bikinan Tuhan, sudah pindah sini loh Pak. Saya hampir 2 bulan loh ngomong genteng bocor, enggak juga naik ke atas genteng, makanya saya naik ke atas genteng. Kan sering terjadi di rumah begitu, ya kan? Istri ngomong begini, Pak, tolong Pak kulkasnya digeser deket colokan listrik supaya kabelnya nggak usah panjang-panjang. Ya nanti Papa geser, 3 minggu nggak digeser. Akhirnya istri geser kulkas, ya kan? Papa tempat tidur deket jendela supaya kena sinar matahari nggak lembab. Iya nanti Papa geser, 2 minggu nggak digeser. Istri geser tempat tidur, geser kulkas, geser meja makan. Makanya jangan heran, coba lihat lengan istrimu lebih gede dari lenganmu. Oh ini Bapak Gembala, ya kan? Lebih gede, kenapa? Geser sana, geser sini. Sekali waktu saya ada di mall, ya, di mall Mantos Manado. Saya lagi di Manado di depan eskalator di mall sama istri. Terus ada suami istri turun. Istrinya nenteng tas kresek gede-gede kiri kanan, terus gendong baby. Suaminya itu cuman pakai rangsel kecil di belakang sambil main gadget. Saya bilang istriku, ini pria Sontoloyo. Saya kalau jalan sama istriku, selama aku masih bisa bawa, istriku gak akan bawa apa-apa. Aku yang bawa.
Ini bukan masalah sok-sokan, tapi melakukan firman. Ya kan? Cuman satu yang nggak boleh saya bawa, tas ini. Kan nggak mungkin, nggak maskulin, ya kan? Dua, yang kamu harus pahami istrimu. Yang kedua adalah perbedaan. Anda itu nikah sama orang yang beda, jangan dituntut sama. Karena di sini nggak ada, kalau mau ditulis ditulis ya. Suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya. Saya ulangi ya. Suami yang memaksa istri menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Biarkan dia beda, nggak boleh sama dengan Anda. Boleh katakan amin? Loh, saya ini sama istri beda jauh. Ya, saya sendiri dari Jawa Timur. Saya lahir dari keluarga papa saya iniren, mama cungkoren, saya campuren. Ya kan? Terus nikah sama istriku Manado, ya kan? Gak sama, suku aja gak sama, ya kan? Terus makan, dia suka pedas, aku suka manis. Kalau dia ikut makanan saya, nelennya berjuang. Karena apa? Mulutnya gak cocok. Tapi kalau saya ikut dia yang pedas-pedas, mencret, ya kan? Terus tidur, dia harus gelap, saya harus terang. Dan gak mungkin tidur berdua terang gelap, gak akan tidur. Jadi mulai sekarang Anda harus paham dengan perbedaan. Boleh katakan amin? Amin. Tapi istriku adil ya, karena aku kalau digelapin ngap. Jadi di hotel itu ada 3 lampu gitu, matiin 2, masih sisa 1. Begitu. Gara-gara lampu aja kadang-kadang berantem loh ya. Loh, suami istri itu kan masalahnya kecil-kecil tapi gak ngatasi, kayak anak kecil jadinya. Masuk kamar mandi lupa matikan lampu, marah. Ya kan? Lupa matikan air, marah. Lupa nutup pintu, marah. Untuk apa? Saya kalau istriku lupa ya tinggal tak matiin aja. Ceklek gitu. Terus ngomong, Mami lupa lagi? Ya dia pasti ngomong, aduh iya, minta maaf ya, terima kasih sudah dimatikan. Selesai. Lah kita enggak pakai tenaga dalam. Malah kadang-kadang gitu juga ada yang begitu. Terus kemudian lupa lagi ya, lupa terus. Listrik itu naik terus. Yang naik bukan listriknya, emosimu yang naik. Perbedaan. Terus kekurangan. Istrimu itu banyak kekurangan, tapi Anda harus tahu Anda sendiri juga banyak kekurangan. Saya nikah 30 tahun, istriku meninggal 5 tahun lalu. Terus 3 tahun lalu saya nikah lagi. Jadi ini baru 3 tahun belum ada turbulensi, mulus banget. Ya kan? Tapi istriku yang pertama pernah bikin pernyataan di mimbar, dia ngomong begini. Seandainya hidup ini bisa dilahirkan kembali dan saya lahir kembali, saya akan tetap memilih menjadi istrinya Ishak Tulus. Terus saya nikah sama dia baru 3 tahun, saya tanya sama dia, Mi, kita sudah kayak 3 tahun, sudah pernah bertengkar belum ya? Belum. Itu bukan karena mujizat Pak, gak ada mujizat seperti itu. Itu tunduk firman, boleh katakan amin? Karena apa? Semua banyak kekurangan, aku banyak kekurangan, cuman hebatnya itu kalau saya marah dia gak akan marah. Kalau dia marah aku juga diam, dengerin dia ya kan. Itu yang membuat kami gak berantem. Lah kalau dua-duanya marah berantem Anda. Istriku yang pertama itu pelupa, pelupanya betul-betul keren. Ya, paling sering itu kalau saya pergi keluar kota gitu lupa bawakan sisir, itu sering banget ya, saya pasti marah. Nah mungkin karena saya dulu sering marah karena sisir, rambut saya dicabuti sama Tuhan. Habis ini sudah. Sekarang nggak pernah bawa sisir, gini aja sudah selesai. Kan? Tapi sekali waktu saya ambil keputusan begini, Ma, biar kamu pelupa dan mungkin nggak sembuh. Tapi hari ini Papa ambil keputusan, I love you full. Terus nikah lagi, tak pikir nggak pelupa. Lebih sadis pelupanya, ya kan? Kapan itu melayani ke Tangerang, sudah di jalan tol, dia nunduk. Terus dia angkat muka, Bi minta maaf, kenapa? Mami lupa gak pakai sepatu.
Cuman sendal jepit, nanti papi aja masuk gereja, aku nunggu di mobil. Nggak bisa. Kita harus jadi berkat berdua. Terus ini gimana? Nggak banyak ngomong saya. Keluar tol, masuk mall, beli sepatu. Di jalan saya ngomong, Mami, iya Pi, ini kalau sampai terjadi 30 kali, bangkrut aku Mi. Ya. Ternyata bulan depannya lupa lagi. Saya sama dia ke Bondowoso, enggak dibawain ikat pinggang. Udah begitu dia malah ngomong, Pi gak apa-apalah, kan papi juga sudah gak punya pinggang. Iya juga, perut sama bokong ya kan. Jadi Anda yang perutnya gede-gede bersyukur. Kenapa? Gak pernah sakit pinggang. Pinggang siapa sakit? Bentukmu sudah kayak SpongeBob gitu ya kan. Nah, saya gak marah, saya cuma ngomong, gak apa-apa, papi tetap sayang kamu. Jadi gini loh, kalau sudah nikah, semua ekspektasi harus dibuang. Gak boleh nuntut apa-apa lagi. Yang ada adalah terima apa adanya dan bangun karakter bersama-sama. Anda kalau masih nuntut, berarti sebenarnya Anda gak siap nikah sebenarnya. Gak usah nuntut lagi, karena apa? Sudah dinikahin kok, baru nuntut, ya kan? Oke, selanjutnya saat menstruasi. Belum. Tarik lagi. Yang keempat adalah saat istri menstruasi sampai nanti menopause. Kenapa? Karena istri itu kalau lagi mens, itu kan hormonnya naik turun. Itu mempengaruhi emosinya. Kadang-kadang tiba-tiba senyum. Sebentar lagi cemberut, ya kan? Tiba-tiba cekikak. Tiba-tiba nangis. Nah kalau sudah begitu, bentuk perhatiannya sederhana banget. Mama lagi mens ya. Oh ya, bisa tolong beliin softtek? Oh bisa. Beliin nggak apa-apa, beli softtek. Lupa ukurannya balik, diukur, ya kan? Apa-apa loh. Pria itu jangan malu beliin softtek istri, ya kan? Anda mau isinya kulitnya nggak urusin. Saya lagi ngomong dewasa ini, jangan membayangkan apa-apa. Sekali waktu saya ngobrol sama ownernya satu perusahaan yang cukup besar. Bro, berapa orang dipimpin di perusahaan? 3.000 Pak. Oh, kalau buat perbandingan kira-kira susah mana? Memimpin 3.000 orang di perusahaan Anda itu dibanding dengan pimpin 1 orang di rumahmu, istri. Nunduk. Iya ya Pak ya, cuman satu sulitnya luar biasa. Saya itu dari tadi itu lihat-lihat Anda gitu. Pria yang stres dengan istrinya, itu dari wajahnya kelihatan. Gak gampang pimpin istri, ya kan? Jadi hormati istrimu, maksud saya pahami ketika menstruasi sampai nanti menopause. Kenapa? Kadang-kadang minder. Perhatiannya sederhana, lagi main ya, gitu aja udah lega. Terus terakhir kebutuhannya. Apa sih kebutuhan istri? Banyak. Tapi nomor 1 kebutuhan istri didengar suami. Ini nomor 1. Suami itu harus mampu mendengar istri. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena Tuhan taruh kepada istri itu namanya intuisi. Ya, ini nggak ada pada suami. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah ketajaman menerima pesan Tuhan secara cepat dan akurat sampai menjelaskan nggak bisa. Nah, karena menjelaskan nggak bisa itu seringkali pria anggap istrinya bodoh. Contoh gini, sekali waktu istriku ngomong begini, Pak, kamu nggak usah ke Nias lah. Loh, sudah beli tiket loh Mak. Gak apa-apa, nanti Papa yang telepon mereka, kita setting lagi tahun depan aja. Bener Pak. 2004 gempa bumi tsunami di Nias, hotel yang saya sudah booking untuk nginep rata dengan tanah. Dan istriku begitu lihat siaran televisi ngomong begini, waduh Papa, untung Papa dengar Mama, kalau enggak Mama udah jadi janda. Ayo, berapa kali istrimu ngomong dan kau pilih denger istri orang daripada istri sendiri? Makanya banyak masalah. Sebab itu saya mau kasih tahu, mulai sekarang para pria dengerin istrimu. Boleh katakan amin?
Bahkan seorang pria itu harus mampu mendengar istri ketika istri hanya mau cerita, mau ngobrol dan gak penting. Wah, ini paling sulit. Tapi harus. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, tanggung jawabnya pria, suami yang kedua. Ayo next. Hormati istri. Apa sih menghormati? Menghormati itu menghargai. Menghargai itu menempatkan di tempat semestinya, yaitu nomor 1. Jadi kayak tadi itu gak ada sekat sama sekali. Istri harus menjadi orang nomor 1. Kalau gitu prakteknya gimana? Prakteknya ini, next tolong dibuka ya. Istri harus menjadi lebih penting dari 1, teman. Sebab banyak istri sakit hati sama suaminya karena suaminya terlalu banyak teman. Teman mancing, akhirnya mancing masalah. Teman main catur, pulang tengah malam. Teman main bulu tangkis, yuduh, tiap hari bulu tangkis. Kalau mau supaya istrimu nggak benci teman-temanmu, maka prioritasnya harus benar. Boleh katakan amin? Yang kedua, istri harus menjadi lebih penting dari hobi. Ya, boleh hobi tapi jangan geser istrimu dengan hobimu. Di Jawa Timur ada pria, kalau pulang kerja istrinya sudah nunggu di pintu dan berharap dikasih salam, selamat sore mama gitu. Terus dipeluk, dicium. Ini enggak. Ini pria cuma ngasih tas kerja aja ke istri, langsung nyelonong ke halaman belakang rumah. Ayo bejo. Istri dicuekin, burung diajak ngobrol. Terus kalau berangkat kerja, ini suami selalu punya pesan sama istrinya. Mama jangan lupa ya, tolong semua burung dikasih makan. Kandangnya semua dibersihkan. Iya. Tapi lama-lama istrinya sadar ngomong begini, kurang ajar burung-burung ini. Sudah mulai menggeser posisi aku. Rupanya suamiku sudah lebih cinta burung-burung ini daripada aku. Suaminya berangkat kerja, burung-burung diturunin semua. Ambil selang paling besar, nyalakan mesin air ya. Burung-burung semua dibelambir sama istrinya. Sampai mati semua. Begitu mati disakutin lagi. Nah suami yang pulang cuman ngasih tas, terus ke halaman belakang rumah. Kali ini nggak bisa lagi. Kenapa? Burungnya semua mati. Terus dia teriak sama istrinya, mama. Dan istrinya tenang, nggak takut. Datengin suami sambil ngomong, ada apa? Dulu pada waktu kita nikah, nggak ada perjanjian aku ngurus burung-burung ini. Hanya satu burung. Nah, yang ini nggak usah dicatat ya. Tahun depan kita bahas ini ya. Istrimu jangan digeser dengan hobimu. Tuhan pasti gak berkati. Amin. Pak, saya ngomong ini serius. Kalau Anda gak sesuai firman, sebanyak apapun Anda punya berkat, tumpah-tumpah. Sehebat apapun Anda kerja, gak akan diberkati, gak akan membahagiakan. Terus berikutnya, istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Maksudnya gini Pak, kalau istrimu tempatnya benar, pekerjaanmu pasti diberkati. Jangan lebih cinta uang daripada cinta istri gitu loh. Ya kan? Makanya dulu ada lagu, sekarang sudah dilupakan loh. Coba nanti hari Minggu dinyanyikan. Dulu ada lagu begini. Siapa yang apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Uang, 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 uang. Ini kalau buat kur bagus. Terus pilih bapak ibu yang gendut-gendut, dijejer-jejer di sini,
dipimpin oleh orang yang paling gendut, ya. Jadi kayak celengan babi dijejer-jejer, ya kan? Bukan Tuhan Yesus. Bait 2 juga cuman diulang-ulang. Siapa yang dicari Tuhan. Saya dulu, saya pembicaranya. Saya gantian ya. Siapa yang dicari Tuhan. Nah, baru benar ya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Nah, tunggu. Sekarang tolongin saudara-saudaramu kiri kanan depan belakang sambil ditunjuk. Ya, kamu, ayo, kamu. Terus Anda pelototin sambil ngomong begini, yang mata duitan, nah gitu ya. Hei, saya mau kasih tahu, makin mata duitan, nggak makin bahagia, makin kejar uang, makin sengsara. Hidup ini bukan masalah kejar uang, tapi kejar Tuhan lebih dari segalanya. Boleh katakan amin? Ya, jadi istrimu jangan digeser dengan pekerjaan. Terus kemudian berikutnya istrimu harus menjadi lebih penting dari pelayanan. Jadi begini loh, sebelum orang-orang diberkati, harusnya yang diberkati lewat pelayananmu istrimu sendiri. Ya, ada ibu-ibu pimpin pujian bagus sekali. Ya, mirip tadi itu bagus ya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya. Turun dari mimbar, suaminya begini, alah. Tapi kalau itu tadi kayaknya enggak ya. Hei, saya mau kasih tahu, jangan jadi orang yang hanya hebat di sini, hebat di sini, hebat di sini, tapi hebat di depan pasangan kita sendiri. Harus segitu. Ya, jangan sampai Anda dipuji-puji orang, tapi pasanganmu sendiri. Gitu ya. Bilang sama orang sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini penting. Nah, terus berikutnya, istri harus menjadi lebih penting dari siapapun dan apapun setelah Tuhan. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu hubungan sedaging. Hubungan orang tua, hubungan anak itu sedarah. Jadi kalau dagingnya koyak, darahnya tumpah. Gitu logikanya, ya kan? Pak Gembala, anakmu bukan pilihanmu, orang tuamu bukan pilihanmu, tapi ini dari 36 pacarmu yang lalu, 36 apa 40, ini pilihannya, ya kan? Jadi istri itu pilihan, jangan macem-macem sama pilihan. Boleh katakan amin? Kalau mau diberkati begitu, ya. Hormati karena dia pilihan. Tanggung jawab istri. Agak panjang ini kayaknya. Sekalian lapar kita. Aku tadi makan setengah 12 Pak. Jadi perutku sudah mulai nyanyi ini. Aku tadi ngeliat pisang, istriku senyum-senyum. Kamu pengen ya? Tadi malam saya ketemu seorang ibu bawa pisang. Tapi saya tanya, kayaknya dia nggak peka. Saya tanya begini, ibu pelihara monyet di rumah? Enggak Pak, kok ada pisang di rumah? Loh, itu monyet itu nggak pakai kacamata karena makan pisang, ya kan? Tunduk, istri itu harus tunduk. Boleh katakan amin? Jadi istri yang nggak tunduk itu merusak berkat. Apa sih tunduk? Tunduk itu pakai kata hupotazo, yang artinya taat, yang artinya patuh, yang artinya penuh hormat. Jadi seumur hidup sejak nikah sampai nanti maut yang memisahkan, seorang istri tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap suaminya. Boleh katakan amin? Apanya yang dihormati? Next. 1.
Itu sosoknya. Ya. Aku dulu pernah ngomong sama Pastor Timotius sama Tio, karena mereka ini anakku. Ya, tapi kelihatannya kamu bertumbuh sekarang. Dulu kamu kan pendek begini, dia lebih tinggi. Ya. Maksudku gini loh, hormati suami itu sosoknya aja yang kelihatan yang pertama. Sebab ada istri ngomong begini, mau dihormati gimana Pak? Kenapa? Suamiku culun, gak ada bentuk. Loh, kamu nikah sama pria gak ada bentuk aja anakmu 6. Apalagi kalau bentuknya bagus ya kan? Jadi, sosoknya ini loh yang harus dihormati. Pertama-tama ini aja. Saya punya teman badannya kecil, pendek, rambutnya jegrik gitu. Terus di sekolah itu suka dibully sama teman-teman. Saya kaget, dia orang Jawa. Saya sebut suku nggak rasis ya, tapi ini kesaksiannya bagus. Tiba-tiba nikah, dapat orang Medan, orang Batak. Nah saya ngomong sama dia, biasanya orang Batak itu kalau nikah sama yang nggak Batak harus pakai marga kamu. Saya pakai marga apa ya? Istrimu baru apa? Sinaga. Nah, supaya seimbang, kamu pakai si ular putih, saya bilang begitu. bukan itu ya. Tapi gini loh, hebatnya gini, istrinya itu orangnya tinggi besar, visioner, terus kemudian pinter, terus bisa ambil keputusan. Tapi hebatnya diserahkan semua kepada suaminya sebagai pemimpin. Boleh katakan amin? Hormati dulu fisiknya aja, yang kelihatan itu aja dihormati dulu, yang kelihatan. Jangan direndahkan, jangan diremehkan, jangan dihina. Itu. Terus dulu Anda pacaran tuh lihat apa? Terus berikutnya yang kedua, hormati kepemimpinannya. Jadi ibu-ibu saya mau kasih tahu, yang melantik suami menjadi pemimpin itu Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau Anda tidak hormati kepemimpinan suami, Anda sama dengan melecehkan Tuhan yang melantik dia jadi pemimpin. Terus berikutnya, patuhi. Nah, ada banyak pria yang gak bisa ambil keputusan dan gak tegas. Biasanya kalau ada pria yang lembut, ya apa-apa lama, pasti dipasang sama istri yang cepat, keras, tegas, cekatan sampai nggak sabar. Gitu aja kok lama banget sih Pak, gini loh Pak. Ya, dituntun kayak kambing loh. Loh ada pria kan begitu kan? Anaknya ngomong begini, Pak boleh renang? Tanya mama. Ada nggak suami gitu? Pak boleh nonton? Tanya mama. Pak boleh main ke rumah teman? Tanya mama. Nah akhirnya anak begini, kalau tanya papa pasti jawabannya tanya mama. Udah langsung aja ke mama. Nah ketika keputusan pindah ke mama, lama-lama kepemimpinan pasti pindah ke mama. Ini kan enggak langsung begitu ya kan? Dan kalau kepemimpinan pindah ke mama, maka pria itu punya otoritas yang namanya proteksi. Kayak payung. Terus kalau ada istri tunduk itu sama dengan ditopang begini. Tapi kalau kepemimpinan keputusan diambil alih oleh mama, oleh istri, seperti gini. Dibalik terjadi banyak kekacauan. Anak bandel, brengsek gak bisa diatur, tomboy, banci itu berasal dari rumah tangga yang kepemimpinannya diambil alih oleh istri. Sebab itu istri, sehebat apapun Anda, saya tidak meremehkan, tapi decision maker dalam rumah tangga itu adalah suami. Boleh katakan amin? Ya, terus kemudian apanya lagi? Yang keberapa? Kerja kerasnya, bukan hasilnya. Kalau hasil kan naik turun, ya kan? Kerja kerasnya itu loh, usahanya itu loh Anda hormati. Nah kalau suamimu manajer, ya gampang menghormatinya. Bu, suami kerja di mana? Di perusahaan ini. Sebagai apa? Manajer. Manajer apa? Produksi. Puji Tuhan ya Bu. Direktur. Bu, suami kerja di mana? Di perusahaan ini.
Sebagai apa? Dia di direksi, dia direktur ya. Gimana kalau suamimu kondektur? Bu, suami kerja di mana? Departemen Perhubungan. Di bagian apa? Siantar tebing tinggi. Tebing gitu. Kernet maksudnya, muter-muter. Mau sopir angkot, mau apapun yang dikerjakan suamimu, asal itu halal, harusnya ada hormati. Boleh katakan amin? Terus yang terakhir, suamimu yang harus dihormati apa? Kebutuhannya. Kebutuhannya suami itu seks nomor 1. Kalau istri ngobrol, didengar. Kalau suami seks. Nanti kita bahas di saat-saat tertentu. Tapi itu kebutuhannya suami ya. Terus tanggung jawab istri yang kedua adalah menjaga kecantikan batinia. Dandananmu jangan hanya mengepang-epang rambut, pakai perhiasan mahal, pakaian yang mahal-mahal, yang indah-indah. Tetapi perhiasan yang tersembunyi manusia batiniah, kecantikan dalam. Boleh katakan amin? Nah kalau boleh istri itu begini, cantik luar, cantik dalam. Wah keren ini, ya kan? Punya inner beauty, tapi outer beauty-nya juga bertumbuh. Jadi kalau muncul gitu, orang pasti yang disanjung suaminya. Saya kalau lihat istrinya pendeta Timotius, nah gitu ya kan. Dandanya itu enak dilihat, matching ya kan. Apalagi kalau dia bicara itu dalam ya kan. Aku dengernya enak kayak terhibur gitu. Kenapa? Karena wanita itu kalau cuma cantik luar nggak cantik dalam. Itu orang punya kesan begini, ibu ini cantik tapi judes. Tahu judes? Judes itu jujur dan pedes. Kalau ngomong tajam ya kan. Lebih baik luar boleh pas-pasan tapi dalam cantik. Kenapa? Karena inner beauty, kecantikan dalam itu bisa mempengaruhi luar, kelihatan jadi enak gitu. Jadi orang masih punya kesan begini. Ibu ini biar sederhana tapi aku kalau kumpul sama dia enak, diberkati gitu. Yang nggak boleh wanita itu gini Bu. Jelek luar, jelek dalam. Itu suaminya amsyong seumur hidup, pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati. Punya istri jelek luar, jelek dalam. Jelek dalam itu begini, hari ini ke pasar berantem sama tukang sayur, besok bertengkar sama tukang ikan, besok lusa bertengkar sama tukang buah. Akhirnya asal ke pasar, ibu-ibu sepasar pada bisik-bisik, preman pasar datang. Yang mana itu? Orang mana itu? Jemaat peniel. Lu kan gak enak. Gerejanya yang kena, ya kan? Pulang dari pasar naik delman bertengkar sama kudanya. Lu sampai sama kuda lu bertengkar. Luar biasa ini ya kan? Terus kalau di gereja bikin acara apa saja selalu ada masalah dan orang punya kesan begini. Aduh kalau bikin acara selalu ada masalah ya. Dan biang masalahnya itu selalu ibu ini loh. Selalu ibu ini. Ibu yang mana? Ibu ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang sekarang tersinggung. Berarti Anda troublemaker, ya kan? Itu jelek dalam. Jelek luar, sekali waktu saya melayani KKR, altar call tumpang tangan. Biasanya kalau ada yang jatuh yang didoakan, ya kan? Tapi kali ini saya yang hampir jatuh. Tumpang tangan di atas kepala seorang ibu masih muda, ya. Begitu tak tumpang tangan, gebres begitu, itu bau rambutnya. Sampunya apa ini ibu? Lu ada ibu-ibu seperti itu, rambutnya nggak keramas-keramas. Di rumah daster 4 hari sekali baru ganti. Bau cabai, bau bawang, bau daun adaliman, pokoknya papasan sama dia persis gado-gado. Terus kalau di gereja nggak peduli angkat tangan, bulu keteknya kemana-mana, pusernya bodong lagi ya kan. Terus kalau di rumah tidur bau minyak kayu putih terus, sampai suaminya nggak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk kamar ingat apotik, masuk apotik ingat kamar. Kenapa?
Dua-duanya bau minyak kayu putih. Kenapa? Istrinya masuk angin terus. Kalau pagi buang anginnya panjang. Brrr, gitu ya kan? Waduh. Ibu-ibu dandan ya. Dandan. Ibu-ibu yang alisnya sudah habis, kalau tidur pakai alis juga. Oh, jangan sampai nanti suamimu lupa. Ini kelapa apa kepala ini gak ada alisnya, ya kan? Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah kecantikan dalam. Apa kecantikan dalam? Roh yang lemah lembut dan itu sudah ditaruh di wanita sama Tuhan. Pria nggak ditaruh ini, tapi wanita ditaruh roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, tinggal ibu-ibu bikin on atau off. Kalau ada wanita ngomong begini, biar mulut saya begini, sebenarnya hatiku nggak begitu. Tai kucing. Mulut itu sumbernya hati. Sebagaimana mulutnya, ya itu hatinya. Dan Tuhan sudah taruh roh yang lemah, lembut dan tentram itu. Hasilnya yang kedua, sikap yang anggun dan pesona. Bapak Ibu Gembala, setelah ini ada makan bersama? Maksud saya nanti lihat pada waktu makan. Sebab ada wanita makan yang gak anggun sama sekali. Masuk mulut sambil ngomong, masuk sendok bunyi pak kelotak gitu. Wanita itu makan harusnya gitu. Nanti kita lihat ya. Terus perkataan yang meneduhkan. Mulut wanita nggak boleh jadi kompor meleduk. Boleh ya. Terus perilaku yang, terus pelayanan yang rela. Sebab banyak istri kalau sama orang pelayanannya keren, dipuji-puji ya kan? Ada nggak wanita seperti itu? Kata Pak Gembala banyak loh ya. Ya lo ada, memang ada Pak. Kalau di luar dipuji-puji orang, tapi di rumah pelayanan suami diatur, ambil sendok, ambil botol, suami dikentongin, terus gak denger diteriakin, hei, nah gitu ya kan? Ini wanita apa Power Ranger ini? Yang rela gitu loh melayani suami, ya. Istriku luar biasa, kalau melayani pasti makan bareng. Kadang kalau saya males lagi pelayanan kayak tadi itu, kan ikan, sama dia dikupasin. Aku tinggal pakai sendok, keren. Nah ini ada wanita sudah duduk bareng, malah suami dikasih instruksi. Mama gak bisa makan bareng, mau nyuci. Ini makanan kemarin sudah mama angetin, dihabisin dulu. Daripada mau bazir. Nanti kalau gak habis, baru dikasih makan anjing. Loh gak enak itu, dari suami ke anjing ya kan. Aduh. Yang terbaik, boleh katakan amin? Kita tundukkan kepala.